إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang khidmat ini, di hari yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita memiliki kewajiban untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai qudwah dan uswah. Di dalam Al-Quran Allah SWT secara tegas menjelaskan mengenai kewajiban kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita pahami, ayat ini kalau kita baca di Al-Quran dan baca penjelasan penafsiran para ulama terkait dengan salah satu peristiwa besar yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman periode Madinah, yaitu perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ini umat Islam menghadapi aliansi kekuatan musuh-musuh yang mereka bersekutu untuk menghabisi umat Islam. Yang mereka hadapi waktu itu adalah suku Quraisy, kaum kafir Quraisy yang bersekutu dengan kaum-kaum kafir lain dari kalangan bangsa Arab
seperti Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Amir, juga orang-orang Yahudi yang berkhianat, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sehingga umat Islam waktu itu menghadapi serangan dari luar dan dari dalam. Maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang besar kepada umat Islam. Kalau kita membaca sejarah perang Ahzab ini, kita akan mendapati bagaimana perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar akan adanya aliansi kekuatan musuh yang bergabung menjadi satu dan akan menyerang umat Islam di Madinah, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu itu. Dan ketika musyawarah, ada ide dari salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, agar Rasulullah umat Islam membuat parit atau dikenal dengan Khandaq. Maka perang ini juga disebut dengan perang Khandaq. Melalui perang para parit inilah akhirnya kaum kafir Quraisy yang beraliansi dengan suku-suku dan kabilah-kabilah yang lain ditambah orang-orang Yahudi kesulitan untuk masuk Madinah menyerang umat Islam dengan menggunakan pertahanan parit yang sangat luar biasa. Padahal waktu itu kalau dilihat dari segi jumlah, umat Islam hanya sekitar 3.000 orang menghadapi aliansi Ahzab yang berjumlah sekitar 10.000 sampai 15.000 orang. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, akhirnya berkat taktik dan strategi militer yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya, akhirnya umat Islam berhasil meraih kemenangan. Dan di akhir peperangan, akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan berupa angin beliung, angin topan yang dikirimkan kepada para tentara aliansi Ahzab tersebut, sehingga mereka kocar-kacir melarikan diri. Lalu di ayat ke-21 inilah, setelah Allah SWT menceritakan bagaimana jalannya peperangan secara umum dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik yang waktu itu menjadi penghalang internal di tubuh umat Islam, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya adalah ini merupakan teguran bagi orang-orang munafik pada waktu itu yang mereka berusaha untuk menyerang umat Islam dari dalam. Selain menghadapi musuh di luar, umat Islam pada waktu itu juga menghadapi orang-orang munafik yang mereka pertama berusaha mengompor-ngompori umat Islam pada waktu itu agar lari dari peperangan, karena mengingat musuh yang mereka hadapi sangat besar sekali. Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta, karena Rasulullah sebelumnya menjanjikan bahwa umat Islam akan mampu menguasai dunia, tapi yang ada di hadapan mereka terkepung dari arah manapun. Selain itu, orang-orang munafik ini memiliki karakter bakhil. Mereka tidak mau memberikan bala bantuan kepada umat Islam yang waktu itu menghadapi kesusahan, menghadapi serangan musuh yang luar biasa. Dan karakter lain yang mereka miliki adalah mereka adalah orang-orang yang penakut, jubana, kalau dalam bahasa Arab disebut. Mereka tidak mau ikut perang menghadapi serangan musuh yang luar biasa. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat buruk mereka itu akhirnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ancaman bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut yang tidak mau taat kepada Rasulullah SAW diancam berupa siksaan pedih di akhirat. Sebagaimana
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-19 bahwasannya mereka semua akan diberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak berupa dimasukkan neraka yang pedih. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai bagaimana sikap umat Islam ketika menghadapi peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sikap umat Islam ketika menghadapi peperangan tersebut, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Artinya inilah kesempatan bagi kita semua untuk berjuang menghadapi musuh yang beraliansi yang sangat banyak, luar biasa, sehingga ketika kita berhasil memenangkan peperangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalannya kepada kita, jalan berupa jalan kemenangan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah singkat mengenai perang Ahzab tersebut, maka salah satu hal yang patut kita perhatikan di sini adalah bahwasannya kita sebagai umat Islam wajib meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek. Yang disebutkan dan disinggung di ayat ini adalah bagaimana kita sebagai umat Islam harus meneladani dan menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi genting, dalam situasi peperangan yang merupakan kondisi darurat. Apalagi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat berupa nikmat hidup aman dan hidup tentram, maka tentu saja kita harus lebih bersemangat, harus lebih giat lagi mengikuti dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah dan sebagai uswah kita, baik dalam masalah kehidupan duniawi maupun kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin sehingga kita semua mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amshaj wa ja'alahu sami'an basira wa hadahu najdayn faminhum man salaka tariqal jannah wa minhum man yasla sa'ira. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu fi ihya'id dini mu'inan wa dhahira wa hum ala mujahadatihim lam yattakhidhu min dunillahi waliyyan wala nasira. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat realitas kita saat ini, realitas umat Islam kebanyakan di zaman ini, kita melihat sesuatu yang sangat memprihatinkan. Banyak dari umat Islam, terutama generasi muda kita, lebih mengidolakan, lebih memfavoritkan para public figure, lebih memfavoritkan
orang-orang yang mereka anggap sebagai idola. Padahal orang-orang yang mereka idolakan itu kalau kita lihat dari aspek akhlak dan perilaku tidak mencerminkan perilaku yang Islami. Sehingga mereka sangat fanatik terhadap orang-orang yang mereka idolakan tersebut. Seakan-akan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang harus mereka ikuti apapun perilakunya. Ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika kita lihat hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus memiliki kepercayaan diri. Karena kalau kita berbicara mengenai contoh dan suri teladan, berbicara mengenai orang yang bisa kita jadikan sebagai idola, kita tidak kekurangan itu. Bahkan sebagai umat Islam kita memiliki Rasulullah SAW yang kalau kita pelajari sejarah beliau, kita pelajari sirah beliau, perjalanan hidup beliau, merupakan perjalanan yang sangat bisa kita ikuti dari berbagai aspek kehidupan. Baik kita ikuti beliau dari aspek ibadah, dari aspek muamalah kepada orang lain, maupun ketika beliau berada pada posisi-posisi tertentu seperti kepala rumah tangga, kepala militer, bahkan sebagai kepala negara. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui kesempatan ini marilah kita semua menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan utama dengan cara mempelajari sejarah beliau dan lebih memperdalam lagi mempelajari syariat Islam sehingga kita benar-benar menjadi pengikut beliau yang benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang kita pelajari dan kita bahas pada hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا بمصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المصابين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلادا آمنة مطمئنا يا ربنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب